Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dalam pertemuan kali ini saya akan membahas tentang penjelasan tugas forum komunikasi data. Jadi di dalam materi saya kali ini, saya akan menjelaskan beberapa tugas forum yang telah saya kerjakan di dalam forum komunikasi data tersebut. Bab 1. Apa perbedaan transmitter dan receiver? Transmitter adalah mengirim data melalui media transmisi ke receiver. Receiver adalah menerima sinyal dari sistem transmisi dan diproses menjadi informasi yang dapat ditangkap oleh destination. Jadi transmitter adalah mengirim suatu data dari media transmisi ke receiver, dan receiver ini merupakan menerima sinyal dari sistem transmisi dan diproses menjadi informasi yang aktual. Nomor 2. Diskusikan setelah Anda membaca slide 10, beri contoh pada masing-masing manfaat komunikasi data. Time sharing yang pertama adalah suatu metode pengolahan data yang menggunakan sistem perhitungan yang memperbolehkan sejumlah pemakai melaksanakan program itu selama pelaksanaannya. Contohnya, misalnya seorang nasabah datang ke bank untuk menyimpan uang atau mengambil uang, maka buku tabungannya ditempatkan pada terminal, dan oleh operator pada terminal tersebut dicatat melalui papan ketik atau keyboard. Kemudian, data tersebut dikirim secara langsung ke pusat komputer, memprosesnya, menghitung jumlah uang seperti yang dikehendaki, dan mencetaknya pada buku tabungan tersebut untuk transaksi yang baru saja dilakukan. Data sharing. Dengan adanya fasilitas ini, setiap komputer dapat menggunakan data pada komputer lain sehingga akan menghemat waktu dan memudahkan suatu pekerjaan, terlebih lagi jika jarak komputer berjauhan. Contohnya, memberikan akses multi satu aplikasi bisa diinstal dan digunakannya di lingkungan yang terdistribusi di seluruh jaringan oleh beberapa orang. Yang ketiga, program sharing. Aplikasi-aplikasi tertentu bisa dijalankan dari komputer lain di jaringan. Biasanya, file-file aplikasi pokok disimpan di server dari jaringan agar kemudian bisa diinstal melalui jaringan komputer. Hal ini membuat proses instalasi sebuah software di jaringan makin mudah. Hal ini membuat proses upgrade dan maintenance aplikasi di seluruh jaringan akan terasa gampang. Yang keempat, equipment sharing. Contohnya pemakaian satu printer pada beberapa orang. Tugas forum 2. Soal 1. Beri contoh dan jelaskan perbedaan komunikasi data dengan jaringan komputer. Komunikasi data adalah suatu transmisi data elektronik melalui beberapa media, di mana media tersebut dapat berupa koaksial, fiber optik. Jaringan komputer, sejumlah komputer yang dihubungkan satu sama lain sehingga data dan perihal yang ada pada jaringan itu dapat digunakan secara bersamaan. Contohnya adalah LAN, Local Area Network, MAN, Metropolitan Area Network, WAN, Wide Area Network, PAN, Person Area Network, CAN, Campus Area Network, Internet VPN, Virtual Private Network. Beri contoh dan jelaskan 3 kendala komunikasi data. Yang pertama, 3 kendala komunikasi data adalah 1. Waktu tanggap sistem. Contohnya, ukuran kecepatan operasi sistem pada sejumlah sistem atau pengambilan ATM. Itu yang pertama. Yang kedua, throughput. Contohnya, ukuran beban dari sistem tersebut yaitu persentase waktu yang diperlukan untuk mengirim sejumlah pesan melewati sambungan tersebut.
sehingga pemakaian jalur dan terminal yang mahal dapat maksimal. Yang ketiga, faktor manusia. Contohnya, di mana terminal sering digunakan oleh user. Silakan kerjakan perintah pada slide 26. Di sini disuruh untuk membuat sebuah table sesuai nama masing-masing. Karena nama saya Dimas Seto Aji. Jadi angka 1 menaik dan angka 0 menurun. Ada D, I, M, A, S. S, E, T, O, Seto, A, J, I, Aji. Buat pengiriman data tak sinkron, synchronous transmission yang menggunakan satu start bit dan satu stop bit. Nah, di sini ada sumber, ada kolom sumber, dan di sini ada kolom penerima. Start bit dimulai dengan 0 dan stop bit dimulai dengan angka 1. Di sini bisa kita lihat ada start bit 0, 0, 0, 0, 0, 0 dan stop bit 1, 1, 1, 1. Karena menggunakan satu start bit, maka di sini kita hanya menggunakan satu start bit dan satu stop bit. Silakan kerjakan pada slide 13 yang dimana diperintahkan untuk membuat asynchronous data menggunakan nama masing-masing. Di sini ada D, I, M, A, S, ada S, E, T, O, ada A, J, I. Bisa dilihat sendiri. Di sini saya sudah mencocokkan sesuai angkanya masing-masing. Oke, kita lanjut pada slide berikutnya. Hitung berapa bit yang diperlukan untuk transmisi pesan terdiri dari jumlahkan tanggal lahir, jumlah lahir, dan umur Anda masing-masing. Karakter dengan panjang tiap karakternya 8 bit, di mana jumlah keseluruhan bit yang ditransmisikan dengan cara synchronous transmission menggunakan satu buah karakter SYN. A. Jumlah keseluruhan bit yang ditransmisikan dengan cara synchronous transmission menggunakan satu buah karakter SYN. 43 karakter dikali 8 bit, tiap bit karakter sama dengan 344 bit. Ini kita dapatkan 43 ini dari jumlah tanggal lahir, bulan lahir, dan umur. 8 bit kita dapatkan dari soal tersebut. Nah, kita kalikan jumlahnya 344 bit. Satu karakter tombol CN kita dapatkan dari soal tersebut 8 bit, dari soal tersebut 8 bit dikalikan menjadi 8 bit. Total bit 344 bit ditambah 8 bit sama dengan 352 bit. Rasio dari informasi yang ditransmisikan pada poin A. Rasio dari informasi yang ditransmisikan. 344 bit informasi dibagi 352 bit sama dengan 97,02%. Jumlah keseluruhan bit yang ditransmisikan dengan cara asynchronous transmission menggunakan dua start bit dan satu stop bit 43 karakter dikali 8 bit tiap karakter sama dengan 344 bit. 34 karakter dikali 3 bit. 3 ini kita ambil dari 2 start bit dan 1 stop bit. Sama dengan kita kalikan jumlahnya 102 bit. D. Rasio dari informasi yang ditransmisikan pada poin C. Rasio dari informasi yang ditransmisikan 344 bit informasi dibagi 102 bit transmisi sama dengan 3,3%. Kesimpulan, dengan ada synchronous transmission lebih efisien sebesar 2,3% dibandingkan asynchronous transmission. Oke, kita lanjut. Beri contoh dan jelaskan perbedaan transmisi yang berupa simplex, half duplex, dan full duplex. Sinyal continue. Sinyal yang muncul setiap saat. Artinya, sinyal di mana integritasnya berubah-ubah dalam bentuk halus sepanjang waktu. Dengan kata lain, tidak ada sinyal yang terputus-putus atau continue. Contoh, sinyal bicara manusia juga merupakan sinyal continue.
sinyal diskrit, sinyal yang dimana intensitasnya mempertahankan level konstan selama periode waktu dan kemudian berubah ke level konstan yang lain. Contoh sinyal telepon. Beri contoh dan jelaskan fungsi serta karakteristik dan ciri gambarnya yang termasuk media transmisi guided. Media transmisi terbagi menjadi dua kategori, yaitu guided dan unguided. Pada media guided, gelombang dialirkan melalui media yang secara fisik tampak kasat mata, sedangkan media unguided melalui atmosfer dan ruang angkasa. Contoh, twisted pair, sepasang kabel yang ditwist atau dipilin satu sama lain dengan tujuan untuk mengurangi intervensi listrik yang terdapat terdiri dari 2, 4 atau lebih pasangan kabel. Fungsi mengurangi intervensi listrik yang dapat terdiri dari 2, 4 atau lebih dari pasangan kabel. Gambarnya bisa kita lihat sendiri. Koaksial kabel sebagai satu media untuk transmisi data dan menyalurkannya melalui sinyal listrik. Fungsinya membagi sinyal broadband atau sebuah sinyal dengan frekuensi tinggi. Gambarnya bisa kita lihat. Yang ketiga, serat optik. Suatu jenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus. Fungsi menghubungkan antar komputer dalam suatu jaringan komputer. Gambarnya bisa kita lihat. Tugas forum 5. Beri contoh dan jelaskan perbedaan sistem modulasi digital FSK dengan modulasi digital PSK. Sistem modulasi digital FSK, frekuensi shift keying. Metode ini merupakan suatu bentuk modulasi yang memungkinkan gelombang pembawa. Kedua, pergeseran ini terjadi antara harga-harga yang telah ditentukan, semua dengan gelombang output yang tidak mempunyai fase terputus-putus. Yang ketiga, dalam proses ini, gelombang pembawa digeser ke atas dan ke bawah untuk memperoleh bit 1 dan bit 0, contoh FSK. Bentuk binary signal yaitu ketika mendapatkan angka 1 menaik dan ketika mendapatkan angka 0 menurun. Dan signalnya untuk angka 0 1 signal dan untuk angka 1 2 signal. Sistem modulasi digital PSK, Phase Shift Keying. 1. Metode ini merupakan suatu bentuk modulasi fase yang memungkinkan fungsi pemodulasi fase gelombang termodulasi di antara nilai-nilai yang telah ditetapkan semuanya. 2. Dalam proses modulasi ini, fase dari frekuensi gelombang pembawa berubah sesuai dengan perubahan status sinyal informasi digital. Yang ketiga, hasil dari perbandingan ini dipakai sebagai patokan atau referensi. Contoh PSK. Signal dan BPSK. Nilai 0 merupakan 2 kali bentuk kosinus nilai 0. Kosinusnya 2 kali. Nilai 1 merupakan 2 bentuk sinus. Nah, jika mendapatkan nilai 0, 2 kali sinus. Dan angka 1 demikian, 2 kali sinus. Silahkan kerjakan perintah pada set 6, 17, 24, dan 32. Bisa kita lihat jawabannya. Dengan teks digambarkan menjadi D-bit, 3-bit, 4-bit, dan queen bit. D-bit bisa kita lihat, 3-bit. D-bit merupakan data 2 data, 3-bit 3 data, quad-bit 4, queen bit 5. Ini saya buat sesuai nama saya sendiri. Jawaban slide 17, ASK. Angka 0, 1 sinus, angka 1, 2 sinus, dan seterusnya. Ada D, I, M, A, S, S, E, T, O, A, J, I. Ini bentuk ASK. Selanjutnya, jawaban slide 24, FSK. Angka 0, 1 sinus, angka 0, 2 sinus. Ada D, I, M, A, S, S, E, T, O,
AJI. Angka 0 di sini 1 sinus, angka 1 2 sinus. Bisa kita lihat. Jawaban step 32 PSK. Angka 0 2 sinus, angka 1 2 sinus. DIMAS SETO AJI. Di sini bisa kita lihat sendiri yang dimana angka 0 2 sinus, angka 1 2 sinus. Tugas forum 6. Bab modulasi pergeseran 2. Setelah membaca materi dari slide 5-12, silakan kerjakan perintah pada slide 13. Di bit 00, 01, 10, 11. Perubahan fase 15, 105, 195, 285. 3 bit. Data ini merupakan data yang telah saya buat. Di bit 2 data, 3 bit 3 data, quad bit 4, queen bit 5. Dan juga ada perubahan fase di dalam materi ini. Bab modulasi pergeseran 2. Setelah membaca materi dari slide 14 sampai 16, silakan kerjakan perintah pada slide 17. Nah, di sini 1 amplitude dan 4 press. Gambar yang sebelah kanan ini 2 amplitude, 8 press. Yang ini 4 QAM, ini 8 QAM. QAM 1 2 3 4. Ada 4. 8 QAM 1 2 3 4 5 6 7 8. Ada 2 amplitude 1 2. 4 press 1 2 3 4. Ada 4 press 1 2 3 4. Ada 1 amplitude 1. Ini yang setelah membaca materi dari set 14 sampai 16, silakan kerjakan perintah pada set 19. 16 QAM. Di sini titiknya kita bikin 16 dan 32 QAM. Kita buat titiknya 32 QAM. Ada 2 amplitude, 4 presses. 2 amplitude, 4 presses. Setelah membaca materi dari slide 5 sampai dengan 7, silakan kerjakan perintah pada slide 18. Sini ada contoh RS232. Fungsinya untuk menghubungkan atau koneksi dari perangkat yang lain atau peralatan standar yang menyangkut komunikasi data antara komputer dengan alat perangkat komputer seperti kabel. Ini contoh RS232. Ini contoh RS485. Fungsinya mengirim dan menerima data. Gambarnya bisa dilihat. Ini contoh USB. Fungsinya pengiriman file dari komputer ke Android. Ethernet. Transfer file dan data via jaringan komputer. Bisa dilihat sendiri. TCP and IP. Fungsi mengatur dalam proses untuk menukar data atau informasi dari satu komputer ke komputer yang lain dalam jaringan internet. Contoh IP. Application, Transport, Ethernet, Network. Network Access, Internet, Transport, Application. Contoh IEEE 802.11. Fungsinya mendefinisikan lapisan fisik dan sublapisan media akses, kontrol dari lapisan data link dari standar Ethernet berkabel. Gambar saya lihat. Silakan kerjakan perintah pada set 65. IP. Fungsinya aksesibilitas yang mudah dalam melakukan kegiatan internet. Manfaat ini berkaitan erat dengan fungsi IP address sebagai identitas sebuah perangkat. ARP. Fungsi menerjemahkan alamat logika menjadi alamat fisik. ICMP. Untuk mengirim pesan, kesalahan yang menyatakan sebagai contoh bahwa komputer tujuan tidak bisa dijangkau. IGMP. Untuk menginformasikan router-router IP tentang keberadaan grup-grup jaringan multicast. Bab protokol komunikasi. Silakan kerjakan perintah pada set 69.
802.1 fungsinya mengizinkan beberapa workgroup bright jaringan untuk berbagi transparan link jaringan fisik yang sama tanpa kebocoran informasi antara jaringan. 802.2 fungsinya menyajikan antarmuka yang seragam untuk pengguna layanan data link. Gambarnya di sebelah kanan. 802.5 fungsi setiap stasiun langsung bisa mendengar transmisi hanya dari tangga terdekatnya. Gambar di kanan. 802.6 membangun dan mengimplementasikan sebuah sistem jaringan yang mengkolaborasikan antar server untuk memenuhi kebutuhan internal perusahaan dan pemerintah. Gambar sebelah kanan. 802.7 melengkapi instalasi kabel UTP yang juga berperan penting dalam jaringan LAN. Gambar sebelah kanan. 802.8 melakukan transmisi sinyal berupa cahaya dari tempat satu ke tempat yang lain. Silakan kerjakan perintah pada set 69. 802.9 sistem telekomunikasi di mana layanan antara data, suara, dan gambar diintegrasikan ke dalam suatu jaringan yang menyediakan konektivitas digital ujung ke ujung untuk menunjang suatu ruang lingkup pelayanan yang luas. Gambar di atas. 802.10 menyediakan keamanan jalur data yang dilewati untuk penerapannya digunakan pada internet public sebagai backbone untuk private internet connection antar lokasi atau VPN. Gambar sebelah kanan. 802.11 menghubungkan komputer atau device satu dengan yang lain sehingga membentuk suatu jaringan. Sebelah kanan. 802.12 transmisi sinyal yang dimiliki oleh node yang terhubung ke jaringan tanpa konflik. Gambar sebelah kanan. 802.15 menghubungkan perangkat-perangkat yang digunakan dalam keperluan sehari-hari seperti tablet, telepon genggam, headset dari kabel, dan laptop. Jika transfer dilakukan melalui jaringan dari kabel, maka ini disebut WPAN atau wireless PAN. Gambar di atas. 802.16 kecepatan data yang tinggi mampu diberikan WiMAX juga merupakan teknologi dengan open standard. Gambar sebelah kanan. Bab ISDN. Setelah membaca materi dari slide 5 sampai dengan 50, silakan kerjakan perintah pada set 51. Modem V21 fungsi dapat mengirim hingga 300 bps dengan teknik modulasi PSK. Passive keying, jenis modem 300 bps. Gambar sebelah kanan. Modem V22 dengan teknik modulasi PSK atau QAM. Kecepatan yang bisa dicapai adalah 2400 bps dengan fallback rate 1200 bps. Gambar sebelah kanan, jenis modem 2400 bps. Modem V23 bekerja secara full duplex lewat PSTN dan operasi full duplex pada list line 4 kW. Gambar sebelah kanan, jenis modem wireless. Modem V26 bekerja secara full duplex. Modem jenis modem wireless. Gambar sebelah kanan. Modem V27 kecepatan yang bisa dicapai adalah 4800 bps dengan fallback rate 2400 bps. Gambar sebelah kanan, jenis modem 4800 bps. Modem V29 fungsi kecepatan yang bisa dicapai adalah 1600 bps dengan fallback rate 7200 bps atau 4800 bps. Jenis modem 9600 bps. Gambar sebelah kanan. Modem V32 untuk memantau sambungan apabila putus secara otomatis akan memutar nomor telepon yang tersimpan dan melanjutkan pelayanan pada jalur yang dipanggil kembali. Jenis modem wireless. Gambar sebelah kanan. Modem V32 bis dapat dikirim dalam dua arah pada lebar pita yang sama. Gambar sebelah kanan. Jenis modem wireless. Modem V32 turbo. Beberapa file dapat dikompresi dengan 10.1 sehingga kecepatan menjadi 192.000 bit per detik. Gambar sebelah kanan. Jenis modem wireless. Modem V33 kecepatan yang bisa dicapai 14.400 bps dengan fallback rate 12.000 bps. Gambar sebelah kanan. Jenis modem 14.400 bps.
modem V34, fungsi kecepatan yang bisa dicapai 11.200 bps dengan fallback rate 12.000 bps. Gambar sebelah kanan, jenis modem 11.200 bps. Bab OSI layer. Setelah membaca materi dari set 5 sampai dengan 21, silakan kerjakan perintah pada set 22. Yang pertama, physical layer, mengatur sirkuit yang karakteristik fisik, elektrik, fungsional, dan prosedural untuk membentuk, memelihara, dan memutuskan hubungan fisik. Standar yang sesuai AEA RS.32CE. Rekomendasi V24X21 CCITT. Gambarnya bisa dilihat. Data link layer, mengatur pengiriman blok data melalui jalur fisik tersebut. Standar yang sesuai HDLC, Higher Level Data Link Control. Application, Presentation, Session, Transport, Network, Data Link, Physical. Gambarnya bisa dilihat. Network layer, jaringan transmisi yang mengatur perpindahan data dari satu mesin ke mesin lainnya melalui node pertengahan, seperti konsentrator, naked, switch, atau controller. Standar yang sesuai rekomendasi X25. Contohnya bisa dilihat. Transport layer, transport blok bit dari satu pemakai ke pemakai lainnya tanpa memanipulasi bit dan tidak tergantung dari jenis jaringan yang digunakan pemakai. Gambarnya bisa dilihat. Session layer, proses pembentukan dan penghentian suatu session transmisi data, termasuk checking dan recovery data, menjamin data tidak hilang. Bisa dilihat gambarnya. Presentation layer, fungsi yang diperhubungan dengan kumpulan karakter dan kode data yang digunakan dan cara ditampilkan di layar atau printer, termasuk encryption, penyandian, dan encryption untuk tujuan keamanan. Kemudian bisa dilihat. Application layer, aktivitas aplikasi atau sistem seperti untuk operator, penggunaan data jarak jauh, kontrol transmisi file, aktivitas database terdistribusi, termasuk encryption, penyandian, dan encryption untuk tujuan keamanan. Gambar bisa dilihat. Yang terakhir, 7 layer OSI, the 7 layer of OSI. Yang pertama, application layer, yang tadi sudah saya jelaskan. Yang kedua, presentation layer. Yang ketiga, session layer. Yang keempat, transport layer. Yang kelima, network layer. Yang keenam, data link layer. Yang ketujuh, physical layer. Ini merupakan bentuk dari 7 layers of OSI, dari yang teratas sampai yang terbawah. Mungkin dari materi yang telah saya sampaikan tadi, dari materi bab awal sampai yang terakhir, tugas forum komunikasi data, dari pemaparan materi yang saya berikan, jikalau terdapat jawaban yang kurang meyakinkan atau jawaban yang kurang berkenan atau masih ada terdapat kesalahan, mohon dimaklumi, dan semoga materi yang saya berikan bisa menjadi acuan ke depan, bisa menjadi pembelajaran buat saya dan buat yang lainnya. Semoga bisa terinspirasi, bisa menjadikan pelajaran ini menjadi pelajaran yang terbaik. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.
Syukron. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.